warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliawati dengan NPM 233507038. Mata kuliah Perbandingan Politik dengan judul Indonesia dengan banyaknya partai politik dan Amerika Serikat yang hanya memiliki 2 partai politik. Dosen pengampu Ibu Nisa Hoirunisa, SIP MIPOL. Pada era penjajahan Belanda, organisasi-organisasi pergerakan nasional mulai terbentuk. Salah satu contoh awal partai politik adalah di Indische-Partei yang didirikan pada 25 Desember 1912 oleh Ernest Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi lain seperti Budi Utomo 1908 dan Sarekat Islam 1911 juga bermain peran penting dalam pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Selama pendudukan Jepang, semua kegiatan partai politik dilarang, kecuali untuk golongan Islam yang diperbolehkan membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Meskipun demikian, Masyumi lebih banyak bergerak di bidang sosial daripada politik. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada tanggal 3 November 1945, Maklumat nomor 10 dikeluarkan oleh Muhammad Hatta yang mendorong pembentukan partai politik. Hal ini memungkinkan berbagai macam partai politik yang terbentuk hingga 29 partai. Dan pada pemilu tahun 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Masa antara tahun 1950 hingga 1959 sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik karena mereka memainkan peran penting dalam sistem parlementer. Namun, sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat menjalankan program kerjanya. Tetapi pada tahun 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengubah sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin. Dalam periode ini, jumlah partai politik mulai disederhanakan. Hasilnya, terdapat penggabungan dan difusi antara beberapa partai sehingga jumlah partai politik berkurang menjadi sekitar 10 partai yang diakui secara resmi. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengatur partai politik dengan ketat. Partai-partai politik harus mengikuti arahan pemerintah dan tidak boleh bergerak bebas. Pemerintah sering membatasi kebebasan partai-partai politik, sehingga jumlah partai berkurang secara drastis menjadi hanya 3 partai utama, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Pada masa reformasi, terjadi liberalisasi partai politik yang memungkinkan partai-partai politik lebih bebas bergerak. Partai-partai mulai berperan lebih aktif dalam politik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pada masa pasca reformasi hingga sekarang, pemerintah Indonesia terus mengatur partai-partai politik tetapi dengan lebih longgar dibandingkan masa Orde Baru. Partai-partai politik dapat bergerak lebih bebas dan berperan dalam politik, meskipun tetap ada batasan-batasan yang diterapkan oleh pemerintah. Dan pada tahun 2024, partai politik Indonesia mencapai 24 partai yang terdiri dari 9 partai parlemen, 8 partai non-parlemen, 1 partai yang tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024, yaitu Partai Umat, dan 6 partai lokal Aceh. Ketika Amerika Serikat masih muda,
Sistem politik belum mencantumkan adanya partai politik. Bahkan, Alexander Hamilton menyebut partai sebagai penyakit paling fatal dalam pemerintahan rakyat, dan George Washington memperingatkan tentang despotisme yang timbul dari faksi-faksi politik. Setelah kemerdekaan pada tahun 1776, para pendiri negara mulai terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu federalis yang dipimpin oleh tokoh seperti Alexander Hamilton dan John Adams, mendukung pemerintah pusat yang kuat dan adopsi konstitusi. Sementara itu, anti-federal yang dipimpin oleh Thomas Jefferson dan James Madison menentang kekuasaan federal yang terlalu besar dan memperjuangkan hak-hak individu serta otonomi negara bagian. Kedua faksi ini berselisih tentang seberapa kuat pemerintah federal harus dibandingkan dengan negara bagian, serta apakah Amerika Serikat bersekutu dengan Inggris atau Prancis. Dari konflik antara federalis dan anti-federalis, lahirlah dua partai politik utama pertama di Amerika Serikat, yaitu Partai Federalis dan Partai Demokrat Republik. Meskipun Partai Federal akhirnya merosot dan bubar, Partai Demokrat Republik menjadi dominan pada awal abad ke-19. Ketegangan internal dalam Partai Demokrat Republik mengenai isu perbudakan dan kekuatan pemerintah pusat menyebabkan perpecahan lebih lanjut. Ini mengarah pada pembentukan dua partai baru, yaitu Partai Demokrat yang mendukung perbudakan dan Partai Whig yang menentangnya. Partai Whig ini mengalami penurunan pada pertengahan 1850-an dan akhirnya dibubarkan sekitar tahun 1860 dengan banyak anggotanya bergabung dengan Partai Republik yang muncul sebagai kekuatan baru yang berkomitmen untuk mengakhiri perbudakan dan bersaing dengan Partai Demokrat. Meskipun posisi mereka telah berubah secara signifikan, kedua partai ini tetap dominan di Amerika Serikat sejak saat itu. Sejak pertengahan abad ke-19, sistem dua partai Demokrat dan Republik telah menjadi ciri khas politik Amerika Serikat. Sistem pemilihan yang menggunakan metode pemenang mengambil semua membuat sulit bagi partai-partai kecil untuk bersaing secara efektif, mendorong pemilih untuk memilih kandidat dari dua partai besar ini untuk menghindari pemborosan suara. Seiring berjalannya waktu, undang-undang dan regulasi yang diberlakukan oleh kedua partai besar semakin membatasi kemampuan partai-partai kecil untuk berkompetisi. Ini menciptakan lingkungan di mana hanya dua partai dominan yang dapat bertahan. Sistem pemilihan mayoritas sederhana cenderung memihak kepada partai-partai besar yang memiliki basis dukungan luas. Partai-partai besar memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya finansial dan dukungan politik yang memungkinkan mereka untuk melakukan kampanye yang lebih besar dan efektif. Pemilih cenderung memilih berdasarkan afiliasi partai dan terikat pada tradisi politik keluarga atau regional, sehingga memperkuat dominansi dua partai. Polarisasi politik yang meningkat di Amerika Serikat telah memperkuat dominasi dua partai. Pemilih cenderung terbagi antara dua kubu yang berbeda secara ideologis, membuat sulit bagi partai-partai kecil untuk menarik perhatian dan dukungan yang signifikan. Kesimpulannya, pilihan antara banyak atau sedikit partai tergantung pada konteks sosial dan politik suatu negara. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Dalam konteks Indonesia, sejarah menunjukkan bahwa baik sistem multipartai maupun sistem dengan jumlah terbatas memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik dan representasi masyarakat.